Sebelum saya pacaran, saya lalai sholat. Dan ketika saya punya pacar, saya jadi rajin sholat. Begitu juga dengan amalan yang lain. Apakah ibadah saya diterima? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Sholatnya hak, tapi pacarannya batil. Tidak ada istilah tahajud call. Kalian pun adik-adik mahasiswa, jangan kalian bangunkan anak gadis seorang, masih ada mak ayahnya. Kenapa pula kalian menjagakan dia? Urus saja kuliah baik-baik, selesai S1, dapat kerja, lanjut S2, bahagiakan orang tua, nikah. Jangan pacaran. Pacaran itu merusak pikiran. Iya kalau lagi sedang senang, kalau sedang susah, orang pun mau sama kalian karena kalian berduit, karena lancar kiriman dari kampung. Kalau tak berduit, mau juga perempuan tuh bodoh kali dia. Udah tak berduit. Jangan campurkan hak yang batil. Kami ini pacaran syariah Pak Ustaz. Tak ada pacaran syariah. Pacaran itu la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan laki-laki dengan perempuan tidak mahram. Bagi yang sudah ada ikatan-ikatan, putuskan. Bagi yang mau ada ikatan, segera nikah. Kalau belum punya keberanian untuk menghadap, bawa ketua yayasan. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima orang tuh. Jangan campurkan. Idza jitama'al halal wal haram faghullibal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, yang menang itu haram. Ini air zam-zam dicampur dengan khamar. Air zam-zamnya yang rusak, bukan khamarnya berubah menjadi suci. Maka jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Bagi yang sudah baik, mudah-mudahan menjaga kebaikannya istiqomah. Bagi yang belum, taubat, hijrah. Jangan sia-siakan anak perempuan orang. Bagaimana kalau adik kalian perempuan disisiakan orang? Bagaimana kalau saudari kalian perempuan disisiakan orang? Ingat, 10 tahun akan datang kalian akan kepala rumah tangga, kalian akan jadi ayah, kalian akan punya anak perempuan. Jangan sia-siakan anak orang. Jangan pancing orang untuk buat jatuh cinta, lalu kalian tak siap untuk membalasnya. Boleh untuk update status yang saya sudah 8 bulan bebas dari penjara. Ibadah sholat, mengaji, saya mencari, minta bantuan kepada Allah, teman saya, tapi Allah belum memberikan jalan. Bagaimana menurut Pak Ustaz, apakah saya harus terus bersabar dan berusaha serta berdoa? Ini air yang ada di depan saya ini memang air punya saya, berisi. Tapi kalau saya tak berusaha membuka tutupnya, memegangnya, memasukkannya ke mulut, mungkin dia masuk ke mulut saya? Tidak. Maka ada namanya takdir. Ini memang takdir saya. Tapi ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Itulah dia keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Adik-adik mahasiswa, apa kata orang? Jodoh takkan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Jodoh kalian sudah ada, tapi kalian ada berusaha berikhtiar. Rezeki kalian sudah ada, tapi ada usaha dan ikhtiar. Hanya bertumpu kepada takdir, jabariyah, sesat. Hanya bertumpu kepada usaha, mu'tazilah, sesat. Yang benar adalah percaya kepada takdir, berusaha dan ikhtiar. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang hanya bekerja tak mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Kita orang yang waras, maka bekerja, berusaha, setelah itu berdoa, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Saleh mengasih saya tanah 5 hektar. Lalu kemudian saya terima sebagai tanah wakaf.
Lalu kemudian karena saya terima sebagai tanah wakaf, berdirilah di situ rumah anak saya, rumah menantu saya, lalu kemudian dan orang tahunya itu punya saya. Saya tak mau begitu. Saya mau menunjukkan wakaf yang sesuai ajaran Islam itu begini. Wakaf itu tiga. La yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tak boleh diperjualbelikan. Lalu posisi saya sebagai apa di situ? Sebagai nazir, pengelola wakaf. Bukan mewariskan tanah itu ke anak cucu. Nah, sebagai nazir. Makanya yang ideal itu seperti Gontor, ada namanya badan wakaf yang terdiri dari 15 orang. Mereka inilah yang bermusyawarah. Jadi tak bisa diwariskan. Saya ingin mencoba begitu di Pekanbaru, di Riau. Saya ajak kawan-kawan nih, siap tak Ustaz Al-Nok? Kalau kita mati ini anak kita tak di sini, siap kata Ustaz Al-Nok? Tanda tangan kita, iya. Itu kami tanda tangan. Saya, Ustaz Jamal. Ini kita kelola semumpung kita masih bernyawa. Nanti kalau kami mati, ada anak-anak Riau yang memang berkompeten, mampu dia secara keilmuan, amanah dia duduk di situ mengelola, bukan anak-anak kami. Saya tak mau kita makan haram. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi saya tak mau tabligh akbar mengkritik orang. Wakaf si anu, wakaf si anu. Enggak, saya tak model gitu. Kita kelola wakaf. Datang Pak Edward Sanger, beliau wakafkan tanah yang dipagar di Palas. Lalu kemudian, ya kita terima. Kami sebagai nazirnya sekarang, kami mencari, membuat iklan, membuat video, datang jamaah, bangunkan ke kelas, bangunkan ke asrama, bangunkan. Nanti kalau mati kita tak ada hak di situ. Karena kalau sampailah kita wariskan nih ke anak cucu, padahal ini bukan punya kita, tak bisa dibedakan mana milik pribadi, mana milik umat. Oh sedekahlah jamaah, ini untuk umat, ini untuk umat. Kalau sudah mati, rupanya umat anak bini dia. Nauzubillah. Nah, jadi kalau sekarang bisalah kita berceramah, jamaah sekalian, wakaf itu rukunnya 4. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Mana dia Pak Ustaz? Nih, bukan punya Ustaz, bukan. Tak ada anak keluarga aku di situ. Ini kami kelola untuk wakaf. Itu tujuannya. Bisa kita, jangan sampai nanti kita menjelaskan ke anak cucu kita, ada wakaf tuh Pak Ustaz? Ada wakaf tuh, tapi dulu, sekarang udah punah, udah tak ada lagi. Cerita wakaf dia sama seperti cerita dinosaurus. Kalau di Mesir, wakaf itu dikelola ada satu menterinya. Zaman saya di Kairo, nama menterinya Profesor Dr. Syekh Hamdi Zakzuk, Menteri Wakaf. Makanya Al-Azhar bisa membiayai kami kuliah 4 tahun di Mesir plus tiket pulang ditanggung Al-Azhar. Dari mana? Wakaf. Al-Azhar mengirim dai-dai ke seluruh dunia. Dari mana? Wakaf. Kita mencoba untuk itu. Wakaf. Tanam jeruk nipis, wakaf. Yang ada yang produktif, ada yang tidak, ada yang konsumtif. Nah, ini tentang wakaf. Ingin meluruskan pemahaman dan pengamalan wakaf. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Kenapa peperangan Palestina dan Israel tak pernah berhenti? Kenapa Palestina bisa direbut pada zaman Umar bin Khattab? Karena Islam kuat. Kenapa Palestina bisa direbut pada masa Salahuddin Al-Ayyubi? Karena Islam kuat. Kenapa Muhammad Al-Fatih bisa merebut Konstantinopel? Karena Islam kuat. Sejak 1946 Israel masuk sampai 2024. Kenapa kita tak bisa merebut Palestina? Karena kita lemah. Jadi masalah kuat dan lemah. Kalau kita kuat bisa. Siapa bilang tak bisa? Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, umurnya 21 tahun. Usamah bin Zaid diangkat jadi panglima perang, umurnya 18 tahun.
Berapa umur kau? 22 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Wih. Belajar kalian bagus-bagus. Jadi dokter spesialis. Buat rumah sakit besar. Tengok, rumah sakit Awal Bros bisa membangun masjid. Maka dengan ini semakin banyak tempat ibadah, banyak anak muda bersemangat, jadi polisi, jadi tentara, jadi gubernur, kepala negara, dipakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir! Takbir boleh lah, pacaran jalan juga. Islam akan menang kalau punya pemimpin yang kuat. Ada seorang laki-laki dari Inggris, namanya Richard the Lionheart. Apa arti lion? Apa pula pesawat? La ilaha illallah. Lion itu singa. Heart, apa hati heart? Please open your heart for me. Heart artinya my heart, hati. The Lionheart berhati singa. Orang selalu memakai singa untuk namanya, untuk menunjukkan kehebatannya. Orang Batak pakai singa, si singa Mangaraja. Orang Barat pakai singa, Lionheart. Orang Melayu pakai singa, Melayu Indragiri Hulu. Nama rajanya pakai singa, Narasinga. Direngat nama stadion Narasinga. Singa selalu dipakai sebagai nama raja. Maka panglima perang ini bernama Richard the Lionheart. Dia akan mengambil Palestina. Sampai di Palestina saat perang salib, dia demam, kedinginan. Di dalam kemah sendirian, tiba-tiba datang seorang laki-laki berbaju hitam, bersungkup kepalanya, mendekat ke tempat tidur Richard the Lionheart. Dia sedang terbaring. Tiba-tiba laki-laki itu membuka jubahnya, menunjukkan wajahnya. Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Aku Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang tinggal aku berdua dengan kau, Richard. Kalau mau ku cabut pedangku ini, mati kau. Terkejut Richard. Kau mau apa Salahuddin? Aku mau mengobatimu karena kau sakit demam. Dikasihnya obat sembuh, habis itu dia pergi. Dia menunjukkan dia jantan, dia gagah perkasa. Dia tidak pembunuh. Itu Islam. Ke depan akan datang anak-anak muda yang luar biasa menjumpai Benyamin Netanyahu. Dari mana? Ambode Simpang Tigo. Dididik dari masjid Al-Husna, insyaallah. Siapa anak muda yang selamat di akhir nanti? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Maka masjid ini penuh dengan kegiatan. Imamnya hafal Quran. Tengoklah. Belum pernah saya di Pekanbaru ini pakai. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad khutbah, baru inilah pakai jubah kebesaran. Jangan tepuk tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tepuk tangan di masjid. Maka kalau ada dia mau tepuk tangan, cepat takbir. Allah tak jadi. Udah kita doakan anak-anak muda kita ini selamat dari fitnah akhir zaman. Kenapa Ustaz Somad selalu mendoakan anak muda saja? Yang tua tak usah doakan lagi. Udah tua buat dosa juga lagi. Malaikat maut udah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Nama saya Ahyan, asal dari Lampung. Saya ingin bertanya Ustaz, hal ini mungkin sederhana bagi Ustaz, tapi bagi saya ini menjadi kegelisahan yang berkepanjangan Ustaz, mengenai keistiqomahan untuk menetapi ketakwaan Ustaz. Bagaimana cara agar niat kita itu dapat menghujam ke dalam jiwa kita ini untuk bertekad kuat untuk tetap dalam ketakwaan dan senantiasa istiqomah meningkatkan ketakwaan itu. Bagaimana caranya Ustaz? Ataukah harus
menempuh suatu pengalaman sehingga benar-benar tekad itu bisa mengucap ke dalam jiwa kita, atau barangkali Ustadz ada pengalaman bisa berbagi? Demikian yang kami tanyakan Ustadz. Mohon maafkan kami atas pertanyaan yang sekiranya mungkin bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat istiqomah itu 3. Yang pertama, mesti berjamaah. Tak bisa istiqomah sendiri. Saya kalau tak ada yayasan tabung wakaf umat nih, tak jumpa dengan Ustaz Anok. Dia sibuk dengan ceramah dia, saya pula sibuk. Kami jumpa setahun sekali, halal bihalal, pertemuan alumni Timur Tengah. Itu pun kadang tak jumpa juga. Dia datang di awal acara, saya di ujung acara. Jadi waktu halal bihalal itu ketemulah kita 4 unsur, tim UAS, IAIN Suska, saya pernah kuliah di IAIN Angkatan 96, alumni Azhar dengan jamaah yang selama ini. Saya bilang kita lama tak ketemu nih, gimana supaya kita sering ketemu tiap bulan. Akhirnya ini cara kita bisa ketemu. Dibuanglah yayasan tabung wakaf umat. Maka setiap bulan kami wajib dan mesti ketemu. Jumat dengan Sabtu ketemu. Jadi Bapak di Lampung, apa kira-kira yang bisa membuat bersama? Kita ini lingkungan kita 3. Yang pertama di rumah, yang kedua tempat kerja, yang ketiga di alam gaib. Afwan ya Ustaz, mohon maaf wahai Ustaz, ladainal muskilah, saya punya masalah fi syu'unit tijarah, dalam masalah perniagaan. Nabi'u ardan, kami menjual tanah, bisyurut, dengan syarat, ad-daf'u duf'atan wahidah, membayar sekali bayar, bithamanin asli, dengan harga asli. Ini tanah harganya 1 hektar 1 miliar. Ad-daf'u bil qisti, ada bayaran dengan kredit cicil, ma'aziyadah aktsar, tapi dengan bayar cicil ini harganya bertambah. Kalau dicicil selama setahun, 1 bulan 200 juta, maka setahun menjadi 2,4 miliar. Min thamanin asli, bertambah dari harga cash. Kalau cash 1 juta, tapi kalau diberi tenggat waktu setahun, sebulan dicicil 200 juta, bengkak harganya menjadi 2,4. As-soal, pertanyaan, hal min riba fid daf'i bil qist, apakah kalau saya beli dengan cara cicil itu riba? Yang punya handphone bisa dibuka handphonenya, buka, nanti antum share ke grup-grup. Buka handphone, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD MOROCCO, SOMAD, langsung tak pakai spasi, MOROCCO, spasi kredit, enter, buka. Sudah dapat? Dari bunyinya tak dapat. Kalau memang betul dapat, tanggal berapa saya menulis? 25 Agustus tahun berapa? 2010. Sekarang 2000 berapa? 2024. 14 tahun yang lalu dah saya tulis masalah. Kemana aja kalian? Coba tengok fatwanya. Fatwa yang bawah, nomor 74. Ya, kita baca sama-sama jawaban. Yang bawah, jual beli kredit boleh jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tambahan waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini dalilnya, hadis sahih. Dan Sahih Muslim, ada budak namanya Barirah, dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit, karena tidak ada unsur gharar di dalamnya. Juga tak ada riba dan tak ada jahalah. Maka boleh, sama seperti jual beli lainnya. Dengan syarat tidak ada orang ketiga di antara kita.
Siapa orang ketiga? Finance, jasa keuangan. Bapak punya tanah, saya langsung bayar kredit ke bapak, boleh. Tapi kalau datang orang ketiga, dipinjamkannya uang, maka akadnya adalah uang dengan uang, riba. Uang dengan tanah, tak riba. Uang dengan mobil, tak riba. Uang dengan motor, tak riba. Uang dengan uang, riba. Jelas? Jelas. Kalau saya ceramah, cakapnya jelas, tulisannya jelas, suara jelas. Kalau ada yang bilang tak jelas, handphone dia tak jelas. Berapa rakaat sholat witir itu Pak Ustaz? Paling banyak 11 rakaat. Yang lebih sedikitnya Pak Ustaz 9, lebih sedikitnya 7, lebih sedikitnya 5, lebih sedikitnya 3, lebih sedikitnya 2, 1. Teknis pelaksanaannya bisa 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Bisa 11 rakaat, bisa 9 rakaat, bisa 7 rakaat. Tapi yang afdal 2, 1. Yang 2 itu apa namanya? Usolli raka'ataini minal witri. Aku sembahyang sunat 2 rakaat bagian dari witir, atau muqaddimatal witri. Namanya muqaddimah witir. Setelah itu baru witir. Dia masih sepaket. Kenapa yang 2-1 lebih afdal? Karena Fatihah, karena iftitahnya 2 kali, salamnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali. Maka yang 2-1 lebih afdal. Tapi kalau dibuatnya 3 rakaat 1 salam, jangan dibuat 2 tasyahud, biar supaya tak sama dengan salat malam. Jadi pas bulan Ramadan bisa dibuat 2, 1 atau 3 rakaat 1 salam. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus apa tak bagus? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kenapa ditambah-tambah itu ibadah? Itu bukan menambah ibadah. Yang namanya menambah ibadah itu dari takbiratul ihram sampai salam. Itu mau ngasih tahu makmum bahwa imam ini nanti witir 3 rakaat 1 salam. Karena kalau tak gitu makmum tak ingat. Ternyata perut lagi. Saya imam ini pula panjang. Tanya kawan sebelah, mana witir? Kalau laki-laki biasanya malu, tapi kalau perempuan di belakang tanya dia tuh, Pak Imam, witir kau berterawih? Lalu dijawab semuanya, witir. 2, 1 apa 3? Witir 3, 1 salam. Sekarang anak tanya, mana yang bagus? Pakai Bilal, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Dengan cara satu lagi, witir 3, 1 salam. Mana yang lebih beradab? Kan bagus pakai Bilal tadi. Jelas, bukan menambah-nambah ibadah. Apa saja yang membatalkan puasa itu Pak Ustadz? Imsakun nafsi anil mahzurati, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Idkhalu syai' fil jauf, masuk sesuatu dalam rongga, memasukkan sesuatu dalam rongga. Rongga dari atas, tenggorokan, rongga dari bawah. Melakukan hubungan, maaf cakap, keluar sperma, kecuali kalau antum mimpi basah, mimpi banjir, keluar sperma, tak batal. Tapi kalau antum melakukan, batal. Makan minum, Ustadz katanya kalau nangis batal, nangis tak batal. Tapi nangisnya sambil minum teh es Pak Ustadz. Nyari gara-gara kalian. Ada orang yang puasanya tak batal tapi pahalanya hilang. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi, tak dapat puasa apa-apa.
illal ju', lapar, wal atas, haus. Kenapa? Pahalanya hilang karena matanya liar, pahalanya hilang karena mendengar yang tak baik, pahalanya hilang karena ghibah namimah lidahnya, pahalanya hilang karena melakukan perbuatan maksiat. Maka kita kalau bisa puasa yang sempurna. Puasa 3 level. Puasa pertama puasa awam, puasa kedua puasa khawas, puasa ketiga khawasul khawas. Puasa yang awam tahan makan, tahan minum. Terbit matahari, tenggelam matahari. Terbit fajar, tenggelam matahari, tahan makan, tahan minum. Puasa awam. Yang paling tinggi, yang nomor tengah khawas, tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran. Yang paling tinggi puasanya wali-wali Allah. Hatinya, pikirannya tidak ada mengingat kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Puasa daripada selain Allah. As-siyamu an ma siwallah. Menahan diri dari yang selain Allah. Ini puasa yang paling tinggi. Kita level yang tengah pun jadilah. Tahan makan, tahan minum, tahan tenggorokan, tahan lambung, tahan kemaluan, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan lisan, tahan tangan, tahan kaki. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Kenapa dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit salaman dengan istri bisa membatalkan wudhu? Tetapi kenapa kok bersalaman dengan mertua tak batal wudhu? Itu analisanya bagaimana Pak Ustaz? Oh, Masya Allah. Dengan istri kok batal, dengan mertua kok tak batal? Karena dengan istri itu bersahwat, ada sahwat. Dengan mertua tak bersahwat, karena mertua itu emak kita sampai mati. Andai bercerai kita dengan istri kita itu, mak mertua kita itu tetap mahram mu'abbad, tak boleh dinikah. Karena mak mertua itu adalah mak kita. Siapa yang bersahwat nengok mertuanya, berarti bersahwat menengok maknya. Itu alasan logis, logika. Mahram mu'abbad, mu'abbad itu kekal abadi sampai hari kiamat. Tapi ada orang bersahwat nengok mertuanya, Pak Ustaz, ayam dia, bukan orang dia. Gak ada yang lebih lembut dari ayam, Pak Ustaz, anjing dia. Bisa pula ada yang bersahwat dengan mertuanya.